Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukurlah kita karena telah diberi nikmat berupa kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri acara ini. Sebagaimana telah diketahui, malam ini kita akan mengikuti acara School of Young Legislative. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Salsanabila selaku moderator. Terlebih dahulu akan membacakan susunan acara SOYL pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua membacakan CV pemateri, yang ketiga penyampaian pemateri, yang keempat FGD, yang kelima ada pemaparan FGD, yang keenam ada pemateri menyampaikan tanggapan terhadap penyampaian FGD, yang ketujuh sesi tanya jawab, yang kedelapan closing statement dari pemateri, yang kesembilan dokumentasi, dan 10 penutup. Baik saja, langsung saja kita mulai sesi pertama yaitu pemaparan materi. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita malam ini, Mas Ainur Rafiki. Tempat tanggal lahir Jepara 18 Agustus 1999, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status pernikahan belum kawin, warga negara Indonesia, hobi basket. Informasi kontak, telepon atau WA 082295183777, email arofiki411@gmail.com, Instagram @arofik11, alamat KTP Jalan Mbah Sangku, Mindahan RT 05 RW 02, Kecamatan Batelit, Kabupaten Jepara, alamat sekarang Perum Alfa Permai 4, nomor 10, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Pendidikan formal, SD Negeri 1 Mindahan, 2005 sampai 2011, MTS Nurul Muslim 2011 sampai 2014, MAN 1 Jepara 2014 sampai 2017, Universitas Muhammadiyah Semarang 2017 sampai sekarang. Riwayat organisasi, anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Unimus 2017-2018, Eksekutif Muda BEM Fakultas Teknik Unimus 2017-2018, Staf Ahli SEMA KM Unimus 2017-2018, Koordinator Wilayah 3 Perhimpunan Mahasiswa Mesin Universitas Mesin Muhammadiyah se-Indonesia 2018-2019, Wakil Ketua KMJS Unimus 2018-2019, anggota Komisi 1 Dewan SEMA KM Unimus 2018-2019, Ketua Komisi 1 Dewan SEMA KM Unimus 2019-2020, Ketua SEMA KM Unimus 2020-2021. Riwayat kepanitiaan, Perkap Orasi Unimus 2018, si acara Munas 31-2019, anggota KPPS Pemilu 2019, si Perkap Plevarmus 2019, Ketua Panitia Workshop Pemilu 2019, Ketua Panitia Rakornas DPM PTMI 2020. Riwayat pelatihan dan perkaderan, LKMM Pradasar S1 Teknik Mesin 2017, LKMM Dasar Fakultas Teknik 2017, Training Legislatif 2019. Baik, demikian pemaparan CV dari pemateri kita malam ini. Selanjutnya penyampaian materi oleh Mas Ainur Rafiki. Dipersilahkan. Cek suara saya dengaran teman-teman? Terdengar, Mas. Oke. Terima kasih saudara moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya teman-teman peserta School of Young Legislative Senat Mahasiswa Program Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya di sini dimintai teman-teman anggota Senat Mahasiswa untuk memberi ya, men-sharing apa yang saya ketahui, apa yang saya dapat ketika saya berada di organisasi terkait legal drafting. Sebenarnya juga nanti mohon maaf ketika ada penyampaian yang ada salah kata dan mungkin kurang dalam bentuk penyampaian karena saya pun belum ahlinya terkait legal drafting. Ya teman-teman, masuk saja ya, next. Legal drafting biasanya disebut juga perancangan hukum, merupakan salah satu unsur penting dalam praktik hukum. Legal itu berasal secara harfiahnya, kata legal itu bermakna suatu yang sesuai dengan ketentuan umum, ketentuan hukum. Sedangkan drafting itu sebuah perancangan atau pengosekan. Jadi legal drafting dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan naskah hukum. Biasanya perancangan kontrak, tapi juga nanti kita di sini lebih ditekankan nantinya terkait bagaimana karena diatur juga tata cara pembentukan undang-undang atau biasa disebut di situ adanya legislative drafting, di mana berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undang yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dalam bidangnya. Jadi memang legal drafting dalam legislative drafting itu agak berbeda makna, tapi secara besarnya itu adalah peraturan yang nantinya akan mengikat. Lebih spesifiknya terkait kalau legal draft itu biasanya perancangan naskah hukum atau kontrak secara singkat peraturan-peraturan yang ada. Tapi legislative draft itu nanti kalau pembentukan peraturan perundang-undangan dan sebagainya, membutuhkan peraturan pemerintah. Nah, itu teman-teman. Memang ada sedikit perbedaan, tapi tidak yang ada di dalamnya hampir sama karena mengikat peraturan terkait hukum. Next. Nah, dalam pembentukan peraturan dalam atau pembentukan undang-undang ya, di sini saya terangkan lebih detailkan tekankan pembentukan undang-undang karena basic saya itu teknik tapi disuruh mengisi atau sharing teman-teman terkait pembentukan undang-undang, makanya saya sharing yang apa saya dapat dan apa yang saya ketahui. Dalam pembentukan undang-undang, pembuatan peraturan itu ada dasarnya yang mengikat. Kalau dalam negara kita itu undang-undang yang pertama dulunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undang, tapi sudah diperbarui sekarang kemarin tahun 2019 menjadi sekarang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau di negara kita, terus kita adaptasikan yang ada di kampus saya sendiri di Universitas Muhammadiyah Semarang, itu ada juga peraturan di sana yang mengikat bagaimana tata pembentukan perundang-undangan atau kita bagaimana nantinya membentuk atau bagaimana kita merancang sebuah undang-undang, bagaimana prosesnya mulai dari awal sampai kita mengundangkan. Nah, itu ada di pembentukan di peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, Undang-Undang Keluarga Mahasiswa ya, Nomor 1 Tahun 2018 terkait tata cara pembentukan. Jadi di setiap mungkin nanti ketika teman-teman mungkin ada dari univ lain, pasti biasanya di sebuah lembaga atau di pemerintahan universitas itu pasti ada tata cara undang-undang yang mengatur atau aturan yang mengatur terkait tata cara pembentukan. Di situ teman-teman kalau mau membuat peraturan, misal pun buka dan sebagainya, tinggal membaca, mengkonsepkan, menyamakan. Itu yang saya lakukan ketika saya berada di Komisi 1 terkait konstitusi. Jadi kita menyamakan, ketika saya lupa ya, saya buka peraturan tersebut.
tidak melepas kemungkinan dewan-dewan yang ada di negara kita juga seperti itu, karena total dari pasal yang ada di peraturan itu kan banyak sekali. Mungkin ada beberapa yang ingat, tapi kalau biar nantinya nggak meleset dan nggak menyalahi aturan, itu pasti tentunya membuka terkait undang-undang tersebut. Jadi itulah sebenarnya kalau kita, saya sempat juga pernah bertemu dengan ketua Senat Undip tahun lalu, itu beliau kata, Mas, gimana sih caranya kalau kita mau belajar legal draft biar gampang dan rapi. Beliau jawabnya gampang, udah nggak usah bingung, buka undang-undang terkait pembentukan tata cara perundang-undangan, undang-undang nomor 15 tahun 2019. Pasti di situ udah ada semua, kalau bingung buka aja, samain aja yang di situ ada undang-undang kalian pasti itu. Jadi kalau memang teman-teman nanti mendalam dan sebagainya, itu bukalah coba undang-undang tersebut atau undang-undang ada di kamu sekalian yang bagaimana tata cara pembentukan undang-undang. Kalau kita masuk lagi ini hierarki ya tadi, terus lagi hierarki itu urutan terkait peraturan-peraturan yang ada atau aturan atau undang-undang yang ada. Kalau di negara kita yang kita ketahui di Indonesia ya, yang paling tinggi tentu Dasar Negara tahun 45 ya, UUD 45 itu yang paling tinggi. Di bawahnya peraturan, di bawahnya ada ketetapan MPR, terus adanya undang-undang, lagi baru peraturan pemerintah, peraturan presiden, terus peraturan daerah, perda tingkat provinsi, terus peraturan daerah kabupaten. Terus yang ada di kampus saya, ada di kampus kita ya, Universitas Muhammadiyah Semarang, itu tata urutan yang paling tinggi itu ada DATKM, anggaran dasar rumah tangga keluarga mahasiswa. Terus di bawahnya baru ada ketetapan Senat, keputusan Presiden, peraturan lembaga univ, baru tingkat fakultas, terus peraturan lembaga tingkat. Jadi memang di ADAT pun di bawahnya ada tahap-tahap lagi, di ADAT tingkat fakultas, tingkat jurusan, mereka punya anggaran dasar yang mendasar sebelum tentunya disamakan nanti hierarki hukumnya, hierarki aturan tata urutan dalam biasanya disederhanakan aturan yang lebih di atasnya yang lebih tinggi. Jadi aturan yang ada di bawah-bawahnya, misal ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tentunya kedudukannya itu lebih rendah atau di bawahnya UUD 45. Itu pula Undang-Undang KM itu kedudukannya lebih, yang paling tinggi tetaplah ADAT. Hierarki atau kedudukannya, tujuan atau fungsi biasanya adanya legal draft dan lain sebagainya tentunya untuk merancang atau merumuskan aturan-aturan yang meliputi yang ada di hierarki negara kita, jadi seperti itu. Cuman dalamnya juga ada nanti proses-proses. Next. Kita lanjut ya teman-teman ke sistematika atau kerangka peraturan perundang-undangan. Jadi biasanya ketika kita mau membuat sebuah peraturan, kita tentunya, kalau saya di legislatif ya, di legislatif itu ada beberapa proses. Yang pertama harus berdasarkan program legislasi tahunan. Itu masuk nggak nantinya dalam macam kita membuat rancangan apa. Kita juga RDP kan ke teman-teman, kita menyaring dalam proleg itu, nanti menyaring aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Terus nanti kita ketika udah palu, kita udah dapat yang mau kita, mungkin yang kita revisi atau nantinya kita buat rancangan, kita buat undang-undang, kita buat sistematikanya. Sama lambang, kita bisanya lambang kalau dia ada dengan saya itu lambang universitas kita. Kedua adalah judul seperti tadi terkait undang-undang, misal Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di bawahnya itu ada berasal, terus biasanya terus dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, itu menimbang dan seterusnya, itu masuk dalam jabatan pembentukan peraturan, terus menimbang mengingat itu konstitusi, terus ada dasar hukum, biasanya mengingat pada biasanya aturan-aturan yang ada di atasnya. Misal ketika tadi membuat peraturan atau peraturan pemerintah mengingat undang-undang terkait apa, atau ketika di kampus mau membuat terkait peraturan apa yang biasanya mengingatnya di ADRT pasal berapa. Dasar hukum, terus di diktum itu yang nantinya menguatkan, artinya menetapkan, memutuskan terkait pembuatan rancangan perundang-undangan. Undang-undang apa nanti? Judul lah, undang-undang tata cara pembentukan perundang-undangan, artinya diputuskan, namanya diktum. Terus batang tubuh atau yang ada di yang ada nantinya isinya dalam undang-undang. Ketentuan umum yang nantinya menjelaskan adanya dasar dan sebagainya. Terus nanti ada materi pokoknya diatur, jadi mulai dari judul, nanti kerangka-kerangkanya, materi-materi apa yang akan dalam undang-undang tersebut. Terus kalau diperlukan, adanya ketentuan pidana atau sanksi. Dan juga ketentuan peralihan, misal ketentuan selanjutnya akan diatur dalam undang-undang apa, atau ditekunkan dalam undang-undang apa, itu peralihan atau dikuatkan dengan suatu penutup. Itu kurang lebih teman-teman sistematika yang biasanya ada atau kerangka yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Lanjut next. Nah, ini yang biasanya berada di ketentuan umum. Ini sudah masuk ke tubuh ya tadi. Ya, ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal. Berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas maksud dan tujuan. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan, dan akronim lebih dari satu, maka masing-masing diberi nomor urut dengan angka. Diawali dengan huruf kapital, serta diakhiri dengan tanda baca titik. Biasanya di ketentuan umum tuh yang nantinya membahas terkait singkatan, misal SMKM Unimus yang selanjutnya disebut Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang adalah lembaga legislatif yang jadi ketika nantinya mau menyebutkan Senat Mahasiswa, jadi tinggal nanti di bawahnya yang ada di bagian pasal dan bab yang ada di aturan terkait SMKM. Misal lagi terkait singkatan atau akronim. Misal nanti ada lagi peraturan yang belum diatur atau undang-undang. Undang-undang yang selanjutnya disingkat UU adalah peraturan. Nah, itu nanti juga menjadi kata-kata singkatan dan nantinya yang ada di bawahnya ketika jadi nggak usah dijelasin undang-undang apa dan sebagainya. Tapi undang-undang adalah yang berujungnya yang di atasnya yang ada di ketentuan umum. Ya teman-teman. Next. Kita masuk ke atribusi dan delegasi. Dalam peraturan perundang-undangan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut dengan menunjuk pasal, beberapa pasal dan atau ayat yang memerintahkan pembentukan. Misalnya delegasi ini, jadi dalam sebuah pasal nantinya akan menunjuk dalam pasal yang di atas untuk menguat. Misal contohnya ketika biasanya sering temui
terkait peraturan yang lebih lanjut, ya kalau itu terkait undang-undang ya. Jadi misal merujuk pada pasal ini yang nantinya sebagai menguatkan. Pokoknya ketika hak suara dimiliki oleh pimpinan sidang, suara yang dimaksud seperti pada pasal sekian, pasal 15 atau pasal berapa, yang nantinya mengatur lebih lanjut, menunjukkan pasal itu bagaimana nanti aturannya. Terus atribusi adalah kekuasaan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dimiliki berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kekuasaan yang dimaksud di sini adalah yang ada di, jadi siapa saja yang berhak mengajukan proleg misalnya, kan ada hak-haknya, nah itu tertera dalam peraturan perundang-undangan itu nomor 1 tadi ya. Kalau di kampus ini, kalau di negara itu tahun 2019 tadi, undang-undang nomor 15 tadi. Jadi itu tertera siapa saja yang berhak membuat peraturan perundang-undangan, siapa yang berwenang di sana. Ada progresnya mulai dari mungkin mereka harus menyaring dulu dari masyarakat, terus dinaikkan, terus digodok dalam DPRD, terus dinaikkan, juga atau enggak, baru mulai bisa membuat perancangan di sana. Itu teman-teman terkait atribusi dan delegasi. Next. Nah, kayaknya bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah atau bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia. Misalnya menurut KPPI dan sebagainya, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengerjaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak sendiri yang berjerikan kejernihan atau kejelasan pengertian kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asal sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Hanya bahasa-bahasa dalam peraturan perundang-undangan memakai analogi-analogi seperti yang nantinya menjelaskan sebuah terus melebihi tentunya, tetapi tetap memakai bahasa Indonesia dan baik. Penting nanti jelas di sana sama-sama yang nantinya merumuskan itu dan membaca sesama pikiran. Karena ketika kita membaca dan mengartikan, pasti setiap orang itu punya versinya beda-beda masing-masing. Jadi kalau teman-teman membaca buku, pasti versi penulis A dan penulis B itu pasti beda. Itu pula kita membacakan peraturan dan mengartikan, kita harus tahu apa yang penulis itu yang membuat peraturan itu sampaikan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi memang ketika kita mau memahami sebuah bahasa dalam peraturan perundang-undangan, memang kita perlu mencerna lebih dalam, agak susah disampaikan bahasa-bahasa di peraturan perundang-undangan. Next. Nah, terus pengelompokan materi muatan. Pengelompokan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku bab, bagian, dan paragraf. Jadi mulai dari bab, terus bagian pertama, paragraf 1, bab 1, bagian 1, dan bagian 1. Jika peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal atau beberapa pasal, dapat dikelompokkan menjadi buku jikalau merupakan kodifikasi bab, bagian, dan paragraf. Seperti ada paragraf ketika membuat buku. Jadi ketika tulisnya biasanya bab 1 tadi bagian pertama dan paragraf 1. Itu jikalau nanti pembahasannya terlalu panjang, jikalau isi pasalnya terlalu banyak, misal pasal yang nantinya dapat dijelaskan hanya adalah dengan bab dan pasal, misalnya memakai bab, bagian, dan paragraf. Itu terkait pengelompokan materi muatan. Next. Nah ini ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan, biasanya tetap tadi ya, ada lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan. Biasanya banyak yang
berdebat masalah kerancuan, ini bahasanya masih rancu, ini jika teman-teman mungkin menemui ketika ada di kongres atau mengikuti MUBES dan sebagainya, itu paling biasanya cuma walaupun memang di situ merebutkan bahasa, tapi kalau bahasa itu dalam arti mengartikan salah, pasti seorang bisa memanfaatkan pasal tersebut atau kata-kata tersebut, misalnya seperti itu. Terus bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai, objektif dan menekan rasa subjektif atau tidak umasi dalam mengungkapkan tujuan dan maksud. Terus membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten. Terus memberikan definisi atau bahasan pengertian secara cermat. Terus penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam buku. Jadi ini tadi beberapa ciri-ciri biasanya yang bahasa peraturan perundang-undangan ada lugas, hemat dalam menyampaikan kata-kata, nggak usah diulang berkali-kali. Mungkin kalau kita ada buku-buku yang bisa dipakai hanya buku. Terus bisa menekan rasa subjektif, tidak usah emosi, bisa mengungkapkan tujuan dan maksud. Jadi yang tertulis itu nantinya yang pembaca nggak terbawa suasana, bawaannya kata-kata merujuk emosi. Jadi biasanya ciri-cirinya nggak ada seperti itu. Itu dan dia memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, secara detail isi muatan yang ada di dalam. Next. Nah ini tadi terkait mungkin buku ketiga organisasi mahasiswaan, satu struktur organisasi, terus bagian satu senat mahasiswa, terus paragraf 1 ketua, wakil ketua dan anggota berbagai pasal 1 itu yang tadi menjelaskan terkait bagian-bagian tadi ya, terkait kerangka yang ada di dalamnya. Ketika memang ditemui yang nantinya akan dituliskan terlalu banyak yang nanti menjelaskan. Ini misal bab 1 berarti saling mengikat struktur organisasi, terus bagian pertama terkait senat, jadi nantinya mungkin bagian kedua struktur organisasi apa, bagian ketiga struktur organisasi apa, tapi juga bagian ketiga masuk lagi ke paragraf 1, tapi masuknya tetap masih dari bab 1. Itu ya teman-teman. Next. Pasal. Berarti setelah itu masuk pasal merupakan satu aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang secara singkat, jelas dan ya dalam bahasanya harus singkat, jelas dan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang disingkat dan jelas daripada dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat. Kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, atau untuk menghindari hal tersebut digunakan teknik pengacuan dan justifikasi. Atau yang teknik pengacuan itu tadi ya, misal merujuk pada pasal berapa atau dan sebagainya. Jadi jika tadi di pasal tadi ya terkait tadi ada bab, terus bagian, terus paragraf, bawahnya setiapnya ada pasal. Jadi, kenapa kadang ada seperti itu? Biar nantinya kemungkinan ketika nanti sudah tertuangkan dalam tulisan, nantinya yang membaca itu mudah dipahami dan mudah memahami terkait hal-hal tersebut. Data urutannya pun rapi. Di bab jadi mulai dari bab ini berarti terkait mengenai tadi kemahasiswaan, terus ternyata dan dalam mahasiswa nanti ada struktur nantinya pasti dan lain sebagainya. Strukturnya apa aja nantinya terkait pasal. Next.
ayat. Ya, di sini pasal tadi ya, di dalam pasal adanya ayat, dari di dalam bab biasanya langsung teman-teman temui. Kalau nggak ada yang terlalu dalam babnya terlalu banyak menjelaskan, biasanya langsung bab pasal ayat, pasal bab 3 kemahasiswaan, terus pasal 1 senat mahasiswa, terus ayat 1 mahasiswa adalah bla 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 misalnya. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab. Angka Arab itu angka 1, 2 itu biasanya disebut angka Arab. Di antara tanda baca kurung, dapat di akhir tanda baca titik. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma atau satu aturan yang dirumuskan dalam satu kalimat. Ini huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil. Tapi misalnya contohnya pasal 8 ayat 1 ada kurung pembuka dan penutupnya. Pendanaan kegiatan senat bersumber dari anggaran universitas. Jadi cuman satu aturan yang hanya termuat dalam satu ayat. Terus 2, pendanaan kegiatan senat mahasiswa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan sistem keuangan dan anggaran. Jadi, kurang lebih penyusunannya tadi mungkin ada di bab tadi di atas ya. Di atas ada bab, terus di bawah bab biasanya langsung pasal 8 ya, terus di bawah. Biasanya juga sering ditemui juga ada nama pasalnya, bisa pasal 8 terkait apa. Itu juga tadi ketika memang biasanya kalau teman-teman yang menggunakannya itu biasanya ada seperti itu juga. Jadi terkait misal bab tadi seharusnya bab terus adanya paragraf ya. Bab bagian terus baru paragraf terus baru masuk ke pasal, karena nanti setasinya terlalu banyak dijelasin. Sudah namanya di bab, di paragraf, di bagian itu sudah ada nama-namanya masing-masing. Next. Tabulasi. Jika suatu pasal atau ayat muat rincian usul selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. Jadi tabulasi itu yang ada nantinya dalam sebuah pasal 8 atau yang mengatur bagaimana ketika di dalam ayatnya ada poin, di dalam poin-poinnya ada poin-poin tabulasi, atau bagaimana membentuk tabulasi. Biasanya ada angka 1 kalau harus angka 1 dulu baru angka huruf angka tabulasi. Itu pasal 8 syarat menyampaikan laporan kegiatan kesehatan kepada rektor yang terdiri di atas, laporan mengenai kinerja akhir tahun senat, laporan mengenai penetapan kebijakan, laporan pelaksanaan pengawasan keuangan lembaga mahasiswa, laporan sebagaimana maksud pada ayat 1 dapat disampaikan melalui pejabat. Jadi tapi kerangka tabulasinya nanti ada di bawah. Bisa next biar. Next. Nah, ini biasanya sebuah kerangka tabulasi, misal dalam sebuah pasal itu nantinya menyangkut atau menyinggung banyak itu ya, tadi banyak arti atau banyak makna. Nah, misal tadi pasal 8 senat mahasiswa 1 atur apa, terus kalau masih kurang itu nantinya tadi ada di 2 dan sebagainya, terus dibahas baru di tabulasinya. Hitungannya kalau memang dibahas mendalam, yang pertama itu angka atau angka Arab tadi ya, ini disebutnya misalnya angka Arab 1. Nah itu terus 2 misal ada mau lanjut ke poin selanjutnya baru ke huruf. Setelah huruf kalau mau dirujukan lagi, misal yang mau menjelaskan lagi ke angka lagi. Biasanya dan atau. Di sini juga yang biasanya sering teman-teman dan mungkin kurang kata dan atau kan biasanya bermakna. Misal kita cuman dan atau, biasanya kita bisa memakai
dua kata itu. Misal Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau Senat Mahasiswa dan atau Badan Eksekutif Mahasiswa, biasanya kan kalau seperti itu kan kita bisa pakai dan atau bisa pakai ataunya. Nah, itu kita bisa memilih di situ, atau kita ada lagi dan atau. Jadi kita bisa mulai atau kita cuma mau pakai dan atau pakai atau pakai atau. Itu biasanya kata-kata seperti itu biasanya mungkin kalau yang terancam nanti kalau misal dan ya udah kita harus memakai dengan hal yang disebut sema dan bem ya harus sema dan bem sema dan atau berarti bisa memilih antara sema dan bem. Tabulasi terkait penulisan. Jadi mulai dari itu ya, misal dari pasal poin di bawahnya masih kurang, soalnya ada angka arah poinnya itu masuk ayat 1 ayat ya. Nah, dalam poin itu terus dimasukkan lagi baru huruf. Jadi angka Arab huruf, angka Arab lagi, tapi yang ciri khasnya baru kurung, dua kurung. Kalau memang tabulasinya terlalu panjang ya, biasanya nggak terlalu panjang, maksimal itu biasanya sering digunakan kalau pengetahuan saya 2 atau 3, biasanya cuma ayat mulai angka Arab terus huruf terus angka, biasanya sudah maksimal sih biasanya saya temui. Jadi itu kalau mau kita bicara biasanya terkait dengan peraturan undang-undang mulai dari atas kerangkanya, kita tentukan apa yang kita mau bahas mulai dari judul, terus nantinya yang ada di dalamnya, kalau misal judul ada menimbang, mengingat, terus tadi ada diktum, terus dasar hukum dan lain sebagainya, terus masuk lagi ke kerangka ketentuan umum yang nantinya menjelaskan biasanya ketentuan umum menjelaskan tadi ada kata singkatan akronim. Nah, silakan di situ ketika nanti ada di bawahnya yang ada di pasal atau yang ada di dalamnya itu nantinya supaya tidak mengulang saat menjelentrehkan istilah jelas. Jadi setelah itu ada ketentuan umum biasanya menjelaskan sudah sesuai kerangka tadi, misal kalau sudah masuk satu terkait misal tata cara pembentukan perundang-undangan, satu dasar pembentukan undang-undang, poin 1 pembentukan undang-undang adalah poin 2 menurut yang kewenangan terkait pembentukan perundang-undangan. Terus misal masuk lagi adalah sebagai ikut A misal pembentukan perundang-undangan berasal dari program yang harus melalui program legislasi. Terus dijelasin lagi program legislasi apa, terus dasar-dasarnya, terus tata cara program legislasi menjadi misalnya tabulasi yang ada di urutan-urutan ketika kita membuat peraturan. Penting ketika kita membuat peraturan perundang-undangan, ketika memang nantinya teman-teman di legislatif atau di eksekutif tetap ada tentunya semua yang ada yang mau diatur tetap membuat peraturan, karena pastinya di legislatif yang bersikapnya nanti dengan peraturan perundang-undangan ada itu pasti, tapi ya seperti itu juga nanti yang mengeluarkan terkait peraturan pemerintah, presidennya juga harus kita harus meninjau apa yang ada tertulis di peraturan perundang-undangan sesuai atau belum proses yang berjalan sesuai ada sesuai dalam undang-undang pembentukan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan atau belum. Itu juga ada disinkronisasikan, karena memang dalam membuatkan peraturan perundang yang terpenting kalau menurut saya kalau kita nggak tahu kita nanti buka undang-undang kita baca kita sama nggak terlalu ribet nanti tabulasi kita paham bahasanya nantinya kita menulis yang membaca paham itu kalau next.
anggaplah apa yang kalian lakukan ada pembelajaran, maka lakukan dengan sungguh. Yang penting ketika kita mau berada dimanapun, kita melakukan suatu hal apapun, yang saya lakukan itu adalah pembelajaran buat saya. Pasti ketika saya mau belajar dengan sungguh-sungguh, usahanya pun akan maksimal. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Ainur Rafiki. Kemudian peserta silahkan untuk memasuki breakout room ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, terima kasih Kak Aris atas pemaparannya. Kemudian silakan kelompok 1 untuk pemaparan hasil FGD pada malam hari ini. Atau mungkin perwakilan dari kelompok lain untuk menyampaikan hasil FGD-nya. Izin masuk, Kak. Iya, dipersilakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Sofiatun Fadilah, perwakilan dari kelompok 5. Di sini tadi kami membahas pengertian legal drafting secara luas dan prinsip-prinsipnya. Untuk pengertian legal drafting secara luas adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contoh, pemerintah membuat sebuah peraturan perundang-undangan, hakim membuat keputusan pengadilan yang mengikat publik, swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti perjanjian atau kontrak, kerjasama, dan yang lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Adapun prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang kami bahas seperti 1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. 2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. 3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. 4. Peraturan perundang-undangan harus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. 5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan materi muatannya sangat berbeda. Demikian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, Mbak.
Baik, terima kasih Kak Sofiatun atas pemaparan materinya. Setelah ini akan ada tanggapan. Silakan untuk Mas Ainur Rofiki untuk menanggapi hasil FGD dari kelompok tadi. Oke, mungkin sedikit menanggapi ya, kayak tadi hasil dari update yang sudah disampaikan dari kelompok 5 dan kelompok berapa tadi? Kelompok 2, kelompok 4 tadi ya. Jadi memang tadi yang dibahas di kelompok 4 terkait itu ya, perbedaan penulisan atau substansi yang ada dalam sebuah peraturan di setiap kampus. Memang dan tentunya bukan hanya setiap kampus, bahkan setiap lembaga tentunya kalau kita di universitas pasti beda, tergantung nantinya mereka atau teman-teman itu mengadopsi atau membuat peraturan perundang-undangan atau tata cara pembentukan perundang-undangan ini biasanya adopsinya dari kampus ke kampus. Tapi biasanya kalau kita mau menyampaikan atau kita bisa belajarkan itu bagusnya ketika kita mau mengadopsi terkait peraturan yang ada di negara kita, atau kita biasanya yang tadi di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 ya, terkait cara pembentukan peraturan perundang-undangan ya di situ. Tapi memang dalam sebuah legal drafting ini tidak satu sendiri masih perlu belajar membaca banyak, karena dalam bahasa yang ada di dalamnya, dalam kita menyampaikan kosakata, dalam nanti menyampaikan tadi tabulasi, adanya diploma dan lain sebagainya, memang sangat detail, karena dalam hukum kesalahan kata, frasa dan lain sebagainya itu dapat mengubah arti dan makna yang sebagai tadi ya, perbedaan tabulasi atau susunan yang ada dalam sebuah peraturan di setiap kampus. Terus tadi di kelompok 5 ya, kelompok 5 tadi membahas terkait dasar, terkait dari peraturan undang-undangan, terus peraturan swasta dan sebagainya. Terus ada peraturan ini kan memang peraturan-peraturan itu pasti dibuat tentunya untuk sebenarnya peraturan itu dibuat untuk mengatur sebuah lembaga, sebuah orang, sebuah untuk berjalannya suatu. Biasanya tentunya tadi bahasa saya lupa sampaikan ya. Jadi ini adalah peraturan itu nanti bertujuan sebagai nantinya mengatur sebuah organisasi lah, sebuah lembaga, sebuah negara. Jadi ketika kita mau berjalan, ketika mau melakukan sesuatu, ya kita harus perhatikan dengan peraturan. Biasanya yang saya juga yang diterapkan teman-teman yang ada di itu pun kita harus mulai dari sekarang harus sering membuka peraturannya, ada undang-undang, ADR, kita harus menjalankan, karena kita pun kadang bahkan nggak kita aja, terkadang di negara kita pun kurangnya kadang melibatkan membaca undang-undang dan sebagainya, dan silakan salah satunya. Bahkan berapa yang teman-teman pasti dengar terkait peraturan dibuat, bahkan itu cuman mementingkan kepentingan sepihak yang ada yang tangkap kemarin bicara terkait omnibus law, terus ada turunan lagi yang turunan kemarin ya seperti ramai terkait peraturan presiden terkait rasa sebagainya, itu kan rujukan dari omnibus law dan sebagainya. Terus ada terkait terkait bayar pajak, undang-undang apa peraturan pemerintah itu juga itu turunan dari omnibus law. Itu juga yang nantinya juga mungkin ada beberapa yang penting, ada juga mana nantinya sebuah peraturan dibuat yang nantinya diatur itu seharusnya melalui kemaslahatan bersama. Jadi misal pun swasta apapun itu, swasta mengeluarkan peraturan untuk mengatur perusahaannya, pun seharusnya yang sebaiknya harus mementingkan kepentingan, mungkin kalau swasta perusahaan itu ya kepentingan bersama dan sebagainya. Karena tidak boleh karena kita ada misal ada rasa kemanusiaan dan sebagainya, misal kita hanya memiliki kepentingan yang kita yang penting untung nih, saya buat peraturan itu mungkin yang sekarang konsekuensi itu yang mulai kita kurangi, supaya nanti kita supaya misal kita ada yang toleransi, kita ada dewan dan sebagainya, rasa-rasa kepentingan kita mau mengambil sesuatu dan membuat peraturan yang baik.
Itu sih yang bisa saya tambahkan atau tadi menanggapi hasil dari aktivitas yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih tanggapannya Mas Ainur Rafiki. Kemudian saya buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya, silahkan. Silahkan yang ingin bertanya bisa on mic atau ditulis di room chat. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Izin masuk, Bu ya? Waalaikumsalam, silahkan. Saya Sadam dari USM. Saya mau bertanya. Selain digunakan untuk menyusun naskah hukum, legal drafting itu digunakan untuk apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya, Mas Ainur Rafiki. Oke, tadi yang saya dengar selain digunakan sebagai naskah hukum, legal drafting itu digunakan sebagai apa? Kalau setahu saya adanya legal drafting itu sebutan yang untuk membuat legal, untuk menulis sebuah naskah hukum. Hanya tadi legal drafting jadi ada pengertian yang legal, sebuah yang nantinya untuk mengatur peraturan. Kalau sepengetahuan saya sih itu sih soalnya, karena memang kegunaan dari legal drafting itu membuat peraturan yang mengikat, apalagi dengan hukum. Kemudian kalau nggak hukum ya namanya MOU kerjasama biasanya bukan tadi kan disampaikan kalau nggak terkait produk hukum dan sebagainya atau yang mengatur atau mungkin notaris dan sebagainya, atau MOU atau kerjasama biasanya juga menggunakan tata cara sebutannya bisa legal drafting. Nah, seperti itu sih kalau yang saya ketahui.
Baik, bagaimana tadi Mas siapa? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Mas Adam ya, Oh ya, sudah. Mas Adam. Oke, Saya baik. sudah puas sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rafiq. Dan ini ada pertanyaan lagi di room chat dari Kak Sofiatun Fadilah. Mohon maaf Kak, izin bertanya, apakah ada asas hukum perundangan tertentu yang berkaitan dengan kenyataan hidup di masyarakat agar kehidupan berjalan efektif? Silakan Mas Rafiq bisa menjawab pertanyaan dari Kak Sofiatun Fadilah. Oke, tak ulangin ya. Apakah ada asas hukum perundangan tertentu yang berkaitan dengan kenyataan hidup di masyarakat agar kehidupan berjalan? Kalau sepengetahuan saya belum ada sih kalau naskah hukum, sebenarnya peraturan yang mungkin mengatur masyarakat, mungkin biasanya terkait peraturan-peraturan tersebut belum terlalu diedarkan dan disampaikan masyarakat. Memang pun ada mungkin, mohon maaf ya, ini menjawab sepengetahuan saya karena belum ada mungkin tadi terkait kenyataan hidup ya di masyarakat dan kehidupan berjalan efektif. Sebenarnya biasanya terkait mungkin peraturan-peraturan tersebut mungkin norma-norma kehidupan dan norma-norma yang kita misalnya dapatkan dalam bangku persekolahan dulu itu cuma tersirat itu secara pengetahuan secara umum lah. Memang kalau sepengetahuan saya peraturan yang mengikat itu karena memang terkait biasanya kan ada dalam pembelajaran sebelum ada terkait peraturan yang mengatur sampai dalam kehidupan masyarakat harus segini, masyarakat harus segini. Karena kalau menurut pandangan saya memang pun kalau mengatur sekian banyak orang dalam sebuah peraturan, mungkin waktunya untuk mengujikan itu pasti banyak. Karena setiap orang pasti punya idealis dan pikirannya masing-masing, tidak bakalan bisa. Ini kalau terkait peraturan-peraturan berjalan hidup dalam pelanggaran mungkin salah satunya mungkin dalam berlalu lintas dan sebagainya, itu kan ada peraturan yang tadi itu juga bisa menjadi salah satu ketika kita memenangkan itu juga kita menjalankan peraturan tersebut. Itu juga bisa disebut peraturan dalam menjalankan hidup karena kami itu gak diatur, misal nantinya sembarangan naik motor dan lain sebagainya. Itu pasti ada juga karena memang tapi terkait nanti hidup yang mau bagaimana nih, kita masih hidup kita misal gerak harus diatur, kita harus kerja harus diatur, sekolah harus diatur, saya tetap diatur. Tapi secara substansi dan efektif kata-kata itu pun yang pasti membingungkan karena tadi saya bilang belum ada ya. Soalnya gitu ada mengatur biar nanti efektif, ibaratnya efektif dalam itu kan kita bisa berhidup dan bahagia sesimpel mungkin. Tapi terkadang kita harus menjalankan peraturan dan sebagainya pun kita susah. Kalau saya tuh belum ada terkait peraturan yang mengatur seperti itu karena substansi dalam kita menjalankan hidup atau jalannya supaya nanti efektif pasti banyak dan lebar. Tapi kalau menurut saya belum ada sih yang mampu mengatur sebuah kehidupan masyarakat kita berjalan efektif. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Kak. Ya, dipersilakan. Izin bertanya untuk materi Kak Ainur Rafiki. Jadi Ares mau tanya nih Kak, kalau semisal dalam kayak penyusunan legal drafting itu sendiri kayak misal ya Kak, misal itu ada satu poin misal tentang ketentuan umum. Nah, ketentuan umumnya itu tidak ada atau mungkin tidak ada kita tidak memberikan bagian ke-1, bagian kedua dan seterusnya. Nah, kalau semisal ada seperti itu, kayak ada kekurangan seperti itu, apakah itu berpengaruh kepada naskah yang kita buat
atau tidak ya Kak. Nah kemudian Aris juga mau tanya Kak, semisal kita tuh kayak mau membuat peraturan seperti itu ya Kak, atau naskah seperti itu. Nah tapi kita tuh bingung, kayak ini tuh kira-kira kalau masuk bab ini tuh judulnya apa ya? Terkadang kita itu masih bingung seperti itu. Nah cara mengatasinya itu seperti apa nih Kak? Terima kasih. Ya, jawab ya tadi dari saudari Aris ya. Jadi yang pertama terkait mungkin keabsahan ketika memang misal dalam tadi ketentuan umum tidak ada bagian dan sebagainya. Seperti itu ya yang pertama dari Aris. Ya, saudari Aris, itu ya kurang lebihnya tadi pertanyaannya. Iya Kak Ainur. Jadi memang ini terkait hal tersebut, apalagi tadi di ketentuan umum biasanya tidak terlalu, karena di ketentuan umum yang nantinya kan tadi terkait penjelasan, mungkin persingkatan, menjelaskan hal tersebut supaya nanti nggak dijelaskan di bawahnya, itu nggak terlalu keabsahannya, jadi nggak terlalu mengikat. Jadi terkait keabsahan nanti naskah tersebut, tadi kan ada beberapa kriteria karena di dalamnya misal ada bagian satu paragraf terus itu tuh karena muatannya terlalu besar, misal tidak mampu hanya ditampung dalam bab itu tersebut dan hanya baik dan nantinya akan banyak sehingga substansi dalam pasal itu nanti berkacir. Misal nanti kebanyakan dalam pasal itu tuh kalau penangkapan saya yang nantinya adanya bagian ke satu paragraf satu itu mengantisipasi nantinya ada tabulasi yang berkepanjangan di bawah. Misal nanti kita langsung nanti bab ketentuan umum nih. Jadi ketentuan umum kebanyakan kan cuman ketentuan umum, misal tadi Senat Mahasiswa menjelaskan apa, terus PMKM apa, terus khususnya atau menjelaskan terkait undang-undang apa, terus hal lain yang mau disampaikan di bawahnya atau hal singkatan atau yang nanti dijelaskan di bawahnya. Tapi ketika digunakannya tadi ada bagian ke-1, bab ke-1, paragraf ke-1, itu kan nantinya ketika memang tadi kalau penangkap saya mencegah adanya tabulasi kepanjangan ya, nanti tidak ada sub-sub poin di bawah-bawahnya. Karena memang karena misal langsung bab nih, bab 1 tadi terkait kemahasiswaan, terus jadi pasal 1 terkait struktur kemahasiswaan organisasi mahasiswa Unimus diantaranya, terus pasti di bawahnya masuk lagi poin 1 ketua, terus selanjutnya dan sebagainya. Jadi dengan tadi bagian muatan yang di terlalu banyak, makanya itu nanti tadi munculnya sebutnya biasanya ada juga buku biasanya langsung buku ketiga bab 4 misal terkait kemahasiswaan, terus bab 1 ya, bab 1 kemahasiswaan, terus struktur organisasi, terus ada waktu tua. Jadi hal tersebut juga misal tadi kemahasiswaan itu apa juga pasti sudah dicantumkan di ketentuan umum. Jadi sebelumnya kenapa itu ada disingkat seperti itu karena sudah dijelaskan. Jadi kalau keabsahan seperti itu harusnya ketika memang muatannya nggak terlalu besar itu nggak masalah, tergantung nanti muatan yang mau dibahas atau yang diikut sertakan atau dimasukkan di dalam bab atau pasal tersebut sih kalau menurut saya. Itu ya Aris, yang pertama tadi, yang kedua terkait bisa diulangi Aris tadi yang kedua. Gini Kak Ainur, semisal kita tuh mau buat tentang misal tentang apa gitu, tapi tuh kita tuh kayak bingung ini kira-kira cocoknya mau dikasih judul apa ya kayak gitu Kak. Itu karena memang kita kurang wawasan atau mungkin ada tips-tips seperti itu Kak? Kalau bisa sih, kalau menurut saya sih, tadi kan adanya kita juga berdasar tata urutan, kita pun kadang kita bisa membuat judul dari muatan yang kita buat muatan dulu, baru kita dapat judul. Atau sebaliknya, kita buat judul dulu, atau terus baru
muatannya apa aja. Jadi kalau menurut saya sih biasanya judul-judul ketika akhirnya bingung membuat judul, yang penting judul itu singkatan mungkin muatan-muatannya di dalamnya itu tersirat dalam judul tersebut. Kalau terkait nanti kalau mau lebih gampangnya lebih baik tentukan tema atau judul itu tersebut baru membuat peraturan naskah di bawah. Itu kalau yang saya lakukan itu ketika memang apa sih yang kurang, misal kaderisasi lah, mungkin kita membuat peraturan apa ya udah sanksi. Misal kita membuat peraturan sanksi atau ketentuan umum ketentuan umum apa yang kemarin kita habis buat ya. Ini terkait peraturan ya. Kita tentukan kalau menurut saya apa yang itu efektif. Kita tentukan dulu judul atau temanya terlebih dahulu baru kita masuk ke subtema. Karena memang lebih mudah itu nantinya. Jadi kalau memang kita nanti membuat misal kita subtema terlebih dahulu, kita bingung nanti jadi banyak nantinya. Oh ini subtemanya A, B, C, mau ngambil yang mana dulu gitu. Kita udah punya tema besar terus kita rujukan kan itu biar nanti enak. Jadi lebih ke tata rutan kan lebih mudah. Kalau saya ya tentukan judul matang-matang membuat peraturan atau naskah apa baru membuat yang ada di dalam-dalam. Si Aris kalau cukup untuk menjawab atau masih ada yang dibingungkan? Terima kasih Kak Ainur sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak atas ilmu dan informasinya. Ya, sama-sama Anis. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin langsung saja closing statement dari Mas Ainur Rofiki. Silahkan, Mas. Mungkin sepatah kata ya. Jadi saya ininya ketika kita membuat peraturan perundang-undangan nggak usah takut mau belajar yang ininya peraturan perundang-undangan atau peraturan yang ada terkait hukum atau pelegalan itu sudah ada yang mengatur. Ketika memang bingung, yang ininya berani aja memulai untuk membuat. Karena ketika bingung kita gampang, kita nanti minta gimana ini kita sudah terfasilitasi oleh adanya peraturan. Tapi ketika memang belum mau mulai dari awal, ya carilah banyak lagi. Kita harus berarti kita harus belajar. Karena kita mau sampai kapanpun, sampai tua pun, kita pasti akan dituntut belajar apapun hal itu. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan dari moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Ainur Rofiki atas ilmunya yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Iya teman-teman, silakan untuk yang tidak berhalangan on kamera, bisa on kamera ya untuk sesi dokumentasi. Silakan Mbak Nurul. 3, 2, 1. Slide-nya ya. 3, 2, 1. Slide 3, 3, 2, 1. Udah ya. Udah. Oke, terima kasih Mbak Nurul.
Oke, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti SOYL pada malam hari ini. Semoga SOYL ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin. Ilmu semakin hari akan semakin bertambah, tetapi harta semakin hari akan semakin berkurang. Sekian dari saya sebagai moderator. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Sama-sama. Waalaikumsalam.